Halo, saya Dito dari MF Wrestling. Welcome to Wrestling Universe Indonesia. Jadi, kenapa saya ada di channel ini adalah fokus saya ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan gulat, tapi di aspek yang berbeda, di mana nanti ya kita nggak melulu melihat soal histori dari cerita gulat yang ini, histori dari cerita gulat yang itu, kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa begitu saja. Tapi kita pengen lihat juga apa sih yang bisa kita pelajari dan tetap berhubungan dengan dunia gulat, tapi tidak melulu bahas soal gulat. Dan fokus saya itu lebih ke ingin sharing dengan teman-teman semua soal topik apa saja yang bisa kita bahas bersama. Jadi teman-teman bisa sambil ngobrol juga ya di kolom komen, sehingga ya nggak melulu soal interaksi sepihak lah antara saya dengan teman-teman, tapi ini juga antara saya, teman-teman dan saya juga gitu. Jadi kita coba komunikasi dua arah ya, meskipun tidak secara langsung. Karena saya diberi kepercayaan oleh yang punya channel, oleh tim dari Wrestling Universe Indonesia untuk ngisi di sini. Ya walaupun mungkin tidak begitu memberikan aspek yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman semua. Jadi pada video hari ini saya ingin membahas soal sesuatu yang berhubungan dengan tayangan gulat, sesuatu yang berbahasan dengan apa yang terjadi di dunia gulat dan televisi. Yaitu saya pengen bahas soal rating. Saya pengen bahas kenapa rating itu bisa terjadi, bagaimana cara bekerjanya, dan apa yang bisa dilakukan kalau misalkan rating ini udah keluar. Dalam hal ini, fenomena ini ingin saya bahas didasarkan pada apa yang terjadi dengan AEW. Di mana AEW fansnya kerap kali bilang kalau ratingnya dia itu terus jelek karena ada beberapa faktor. Dua yang cukup signifikan adalah salah satunya Warner Bros. Tidak memberikan marketing yang cukup kepada fans-fans umum, kepada penonton umum, kepada halayak umum, sehingga show AEW itu kurang dikenal, kurang diperhatikan oleh penonton-penonton yang umum. Dan yang kedua itu adalah tidak diberikannya kotak Nielsen kepada penggemar AEW, sehingga penonton AEW tidak terwakili dalam survei yang diberikan, dalam sebuah penelitian yang diberikan oleh Nielsen ini. Oke, jadi kita akan bahas rating itu apa sih. Jadi yang pertama, rating itu bisa saya ibaratkan secara sederhana itu sebagai sebuah indikator, sebagai sebuah parameter untuk menilai acara itu seperti apa, acara televisi itu bagaimana, dan menampilkan ya kurang lebih bagaimana interaksi penonton dalam menyaksikan tayangan televisi terhadap acara-acara yang diberikan oleh stasiun televisi. Dan dalam hal ini kita bisa melihat gitu ya, kalau misalkan di AEW ratingnya itu terus mengalami penurunan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir. Itu dari 1 juta dia turun ke 900 ribu, ke 800 ribu, dan sekarang sih masih di sekisaran 700 ribuan untuk Dynamite. Rampage dan Collision itu jauh lebih rendah lagi, bahkan katanya Collision itu sampai ke angka di bawah 200 ribu, sekitar 180-190 ribuan. Nah, saya cukup agak lupa spesifiknya berapa, tapi nanti teman-teman silahkan bantu searching juga ya untuk sumber-sumbernya seperti apa. Di sini yang pengen saya bahas adalah kenapa sih bisa jelek, kenapa sih bisa tidak sesuai dengan harapan. Karena Nielsen ini kan dianggap sebagai satu-satunya penilaian yang cukup valid kalau misalkan ngomongin soal televisi. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa ada yang namanya margin of error, ada yang namanya sebuah sampel itu ya nggak melulu harus mutlak 1:1 gitu. Karena kan ada namanya kaidah penelitian ya. Yang pertama nih kita bisa bahas dulu ya margin of error. Karena setiap penelitian, setiap survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga itu selalu ada yang namanya margin of error. Margin of error itu ya kemungkinan datanya salah, kemungkinan datanya tidak akurat gitu ya. Jadi mungkin dari sekitaran 10 yang ada datanya, 2 diantaranya error. Nah, 2 itu adalah margin of error.
Nah, biasanya kalau margin of error itu dikategorikan ke dalam sebuah presentasi ya, sebuah bentuk persen gitu ya, persentase. Di mana kalau yang paling akurat itu, ya tentu saja sih kalau kita bisa bilang ya, kan harusnya kalau margin of error itu kan 0% ya. Lagi-lagi sebuah kesempurnaan ya kalau misalkan 0% ya, tapi kan lagi-lagi tidak ada yang tidak akurat gitu ya. Jadi ya pasti tidak ada yang bisa akurat dengan sempurna, tidak ada yang sempurna lah. Jadi pasti akan ada aja yang salah, akan ada aja yang tidak tepat gitu ya. Sehingga kalau misalkan di sebuah penelitian itu, paling umumnya kalau misalkan ingin datanya seakurat mungkin, yang paling memungkinkan itu adalah margin of error-nya di angka 2,5%. Itu yang biasa dilakukan di penelitian-penelitian yang umum ya. Bisa saja lebih rendah, semakin rendah, tapi semakin rendah dalam artian angkanya meningkat ya ke 10%, 20% dan seterusnya, itu menandakan datanya semakin tidak akurat gitu. Sehingga ya tingkat akurasinya itu yang paling tepat itu ada di angka 2,5%. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui bagaimana sih cara si Nielsen ini bekerja untuk ngasih rating. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung bagaimana sih cara kerja Nielsen itu, karena ada yang bilang, oh ini kotak Nielsen tuh tidak diberikan ke fans AEW sehingga rating AEW itu terus jelek. Nah, perlu teman-teman ketahui ada sebuah metode yang namanya sampling. Sampling itu adalah metode pengambilan sampel ya, sesuai namanya. Itu sampling itu terbagi ke dalam beberapa bentuk pengambilan. Ya, kalau misalkan saya jelasin satu persatu pasti banyak banget ya. Tapi gini, teman-teman yang di Indonesia pasti relate dengan yang namanya pemilu. Ya, pemilu, teman-teman kalau misalkan nonton, itu kan ada yang namanya quick count ya. Yang mana kalau misalkan teman-teman udah nyoblos tuh ya, udah nyoblos paslon atau nyoblos caleg, kalau misalkan kemarin ikut pileg ya, atau misalkan kayak kemarin pilpres, udah bisa mencoblos ini, coblos nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya, salah satunya, itu kan ada namanya quick count. Quick count itu kan tidak diambil full dari ya bisa dikatakan one by one vote itu, karena kan ada yang namanya real count, ada yang namanya quick count. Real count benar-benar diambil 1:1, jadi semua data itu diambil satu-satu. Jadi kayak penghitungan ada 500 data nih, 550 yang diambil, sehingga pembagiannya jelas lebih real gitu ya, sesuai dengan apa yang digambarkan itu. Sementara kan kita butuh data yang cepat ya, tapi tetap mewakili ketersediaan yang sudah didapatkan gitu ya dari data yang sebelumnya. Ya, inilah yang dinamakan quick count. Quick count itu fungsinya adalah untuk mengetahui ya kurang lebih penggambaran daripada data yang dihasilkan ya kurang lebih sama dengan apa yang nanti akan terjadi di real count. Tetap saja memang ada margin of error-nya, tapi kita tidak bisa menampik juga, kita tidak bisa membantah fakta kalau yang namanya quick count itu ya bisa dikatakan hampir bisa menggambarkan apa yang terjadi pada real count gitu ya. Dimana kita punya 500 data ya kayak tadi. Kalau real count kan kita ambil semuanya 500. Mungkin kalau misalkan quick count, mungkin yang diambil cuma 20, yang diambil cuma 30, tapi dipastikan 20 atau 30 yang diambil itu sudah bisa mewakili 500 data yang sudah diambil sebelumnya. Itu. Ini yang dinamakan stratify random sampling. Kalau random sampling itu benar-benar ya buat kejadian itu aja. Tapi kalau stratify itu penggambarannya lebih luas lagi gitu. Itulah kurang lebih yang bisa kita pahami secara sederhana. Tentu kalau misalkan kita ngomongin penelitiannya in detail ini akan sangat panjang dan gak beres-beres gitu ya. Karena kalau misalkan kita butuh kuliah statistik itu kita bisa sampai 1 jam gitu ya. Lebih dari 1 jam malah. Ini akan sangat kepake gitu kalau misalkan teman-teman yang lagi penelitian atau mungkin teman-teman S1 yang sedang ngambil skripsi, ini bakal kepake banget sih soal si penelitian-penelitian seperti ini. Jadi ya teman-teman dengan mempelajari lebih banyak gitu ya, mudah-mudahan bisa kebantu juga soal ini. Nah, kita balik lagi ke AEW tadi. Tadi kan sudah dibilang ya, kalau si
kotak Nielsen itu merasa tidak diberikan ke fans AEW, sehingga ya fans AEW itu tidak terwakili gitu atas pengambilan sampel yang ada. Tapi di sini kita bisa mengkaji bersama gitu, bahwa kan tidak mungkin semuanya dikasih secara bareng-bareng gitu ya, secara satu orang dapat satu orang dapat satu. Lagi pula kan Nielsen juga bukan lembaga yang sempurna ya, sehingga dia juga nggak bisa gitu buat memenuhi ekspektasi semua orang gitu. Apalagi kan kasarnya nih ya, kasarnya itu nggak semua orang punya TV. Tapi ada juga orang yang punya TV-nya banyak. Ada yang punya TV 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga ya Nielsen juga kayaknya memerlukan sebuah metode yang tepat untuk bisa dikatakan mengambil sampel, untuk mengambil apa yang seharusnya bisa diambil gitu ya, untuk sampel-sampel ini, sehingga kita bisa memetakan ratingnya seperti apa. Nah di sini yang perlu teman-teman ketahui, rating itu tidak melulu menilai soal kualitas. Rating itu menilai seberapa marketable atau seberapa profitable sebuah acara televisi kepada pengiklan. Ya ini samalah kayak teman-teman memahami AdSense. AdSense kan kayak teman-teman lihat subscriber mungkin subscriber 1 juta itu akan kalah dengan yang subscribernya 10.000 kalau penontonnya banyak ya, sehingga penonton banyak akan mengundang pengiklan lebih banyak, sehingga AdSense akan lebih besar gitu ya. Sementara kalau di TV ya kurang lebih seperti itu, tapi kita pakai patokan yang namanya Nielsen gitu. Patokan yang namanya dari si lembaga survei Nielsen ini. Gitu lagi-lagi. Jadi kalau misalkan AEW ratingnya terus menurun, ya tidak menunjukkan penaikan yang signifikan, berarti tandanya itu bukan selalu soal acara AEW itu jelek. Gitu, yang bisa saya pastikan. Tidak melulu soal jelek, karena gini, acara bagus tidak sama dengan acara yang menguntungkan. Acara bagus, penilaiannya bisa objektif, bisa subjektif. Teman-teman mau penilaiannya cuman dari, oh ceritanya begini, bagus. Oh ceritanya kita lucu, ya bagus. Ya tapi kalau nggak ada yang nonton, percuma. Karena tidak menguntungkan, kayak gitu. Tapi kalau acara jelek, acara yang bisa kita katakan, wah ini sih cuma bisa disampah-sampahin aja, nggak bisa dipuji, tapi banyak yang nonton, berarti kan menguntungkan. Karena apa? Yang nonton banyak. Lagi-lagi, yang dibutuhkan oleh pengiklan itu adalah semakin banyak orang yang nonton, maka ya bisa dikatakan semakin menguntungkan juga gitu acara tersebut. Sehingga ya balik lagi, perusahaan TV itu bukan sebuah lembaga amal. Jadi ya ujung-ujung mereka butuh mereka butuh yang namanya uang. Jadi ya dalam hal ini cara menghasilkan uangnya seperti apa? Ya dengan menekan rating setinggi mungkin. Sekarang balik lagi ke AEW. Apakah dengan rating jelek ini AEW dianggap jelek? Nggak tahu juga. Saya nggak bisa komen itu jelek, itu bagus. Tapi yang bisa dipastikan adalah karena dianggap ratingnya terus menurun, maka solusi yang tepat yang bisa dilakukan oleh AEW adalah melakukan sebuah hal di dalam acara tersebut yang mulai menyesuaikan dengan keadaan pasarnya. Atau dalam artian jika ingin mengundang pasar sebanyak mungkin, maka ya yang harus dilakukan adalah menyesuaikan dengan pasar yang sedang ada. Kalau pasarnya lagi suka yoyo, for example, lagi suka yoyo, ya kita banyak-banyak bahas sesuatu yang berhubungan dengan yoyo aja. Jangan tiba-tiba kita merasa dalam tanda kutip edgy, kita pengen bahas skateboard. Nggak akan masuk juga kan. Mungkin buat teman-teman yang suka skateboard masuk, tapi kan pasarnya lagi suka yoyo, nggak masuk dong gitu. Itu ya kita membahas secara sederhana aja, nggak usah yang ribet-ribet lah kalau misalkan ngomongin soal yang begini-beginian. Jadi lagi-lagi kalau misalkan adu-aduannya mau pakai rating, jangan ya, apalagi ratingnya Dave Meltzer tuh jangan sih. Objektif, kita kalau mau data-data objektif gampang, cukup banyak kok. Kalau misalkan mau pakai bahasan yang cukup objektif, jangan yang subjektif terus, karena lagi-lagi subjektif itu kan penilaian balik ke masing-masing individu. Kita nggak pakai parameter yang exact yang bisa kita gunakan sebagai pembahasan yang lebih tepat. Ya terserah teman-teman saja sekarang mau seperti apa.
Mau terus meributkan rating atau mau meributkan sesuatu yang lebih berfaedah gitu. Lagi-lagi, saya tidak ada larangan untuk, ya teman-teman mau nonton WWE, mau nonton AEW silakan terserah teman-teman saja. Tapi yang ingin saya pastikan adalah teman-teman ketika suka sesuatu, kita jangan ambil dari satu perspektif saja. Kita coba ambil dari perspektif yang lain. Mungkin yang pro AEW ada benarnya, mungkin yang pro WWE ada benarnya juga. Mungkin ada salah dari satu atau dua pihak, yang mudah-mudahan semakin melengkapkan dengan apa yang sudah teman-teman tahu. Dan ini tidak menjadikan teman-teman salah langkah gitu ya ketika menilai sesuatu. Itu aja dulu sih buat hari ini. Silakan teman-teman kalau Anda mau komen, silakan tulis di kolom komen. Ide-ide silakan tulis atau mau diskusi juga boleh, nanti saya coba jawab secepatnya ya. Mudah-mudahan tidak terganggu gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang lain yang menarik bisa dibahas. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Saya Dito dari MF Wrestling. Sekian.